Halo Sobat Dipa, kembali lagi di channel Dipa Psikologi. Kali ini kita akan membahas topik mengenai psikologi industri organisasi. Saat ini, banyak perusahaan-perusahaan di dunia menerapkan cabang ilmu psikologi industri dan organisasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dimulai dari tahapan seleksi karyawan, motivasi kerja karyawan, hingga penilaian kinerja karyawan menggunakan ilmu psikologi ini. Tapi, apa sih psikologi industri organisasi ini? Berdasarkan American Psychological Association, psikologi industri organisasi atau PIO, yang merupakan cabang dari psikologi, adalah studi ilmiah tentang perilaku manusia dalam organisasi dan tempat kerja. Spesialisasi ini berfokus pada prinsip-prinsip dari perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. PIO memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami perilaku manusia di tempat kerja, serta bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku individu yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, norma sosial, gaya manajemen, dan ekspektasi peran. Berdasarkan buku Psychology Applied to Work, An Introduction to Industrial and Organizational Psychology oleh Muchinsky, sebagian besar psikolog organisasi bekerja pada salah satu dari bidang-bidang subjek utama ini. Yang pertama, assessment center, yaitu suatu proses sistematik atau pengukuran yang dilakukan oleh asesor atau profesional untuk menilai kompetensi yang dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam pekerjaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik evaluasi, seperti tes psikotes, wawancara kompetensi, leaderless group discussion, dan sebagainya. Selanjutnya adalah seleksi karyawan. Bidang ini melibatkan pengembangan penilaian seleksi karyawan, seperti tes penyaringan untuk menentukan kandidat telah sesuai dengan syarat pekerjaan atau tidak. Lalu, bidang pengembangan organisasi. Di area ini, psikolog industri organisasi akan membantu untuk meningkatkan organisasi melalui program penambahan keuntungan, desain ulang sistem perusahaan, melakukan evaluasi sistem organisasi, serta perbaikan struktur organisasi. Selanjutnya, kehidupan kerja. Psikolog industri organisasi di area ini berfokus meningkatkan kepuasan karyawan dan memaksimalkan produktivitas para karyawan. Ia juga bisa menawarkan cara atau program agar karyawan dapat bekerja lebih menguntungkan perusahaan sekaligus memiliki kualitas hidup meningkat di tempat kerja. Psikolog industri organisasi juga bisa memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu serta mengevaluasi program pelatihan karyawan. Namun, sebelum mengadakan pelatihan, psikolog industri organisasi akan menentukan masalah spesifiknya yang terjadi di perusahaan untuk merancang pelatihan tersebut agar efektif. Selanjutnya, ergonomi. Psikolog industri organisasi yang fokus dalam ergonomi akan membuat perancangan atau desain alat-alat untuk memaksimalkan kinerja dan meminimalkan cedera. Juga, manajemen kerja. Psikolog industri organisasi akan mengembangkan penilaian dan teknik untuk menentukan kinerja karyawan yang telah dilakukan dengan baik. Nah, dengan perannya dalam melaksanakan tugas terkait bidang-bidang tersebut, psikolog industri organisasi memiliki beberapa manfaat dalam perusahaan. Antara lain, 1. Perekrutan. Perusahaan dapat dibantu oleh psikolog industri organisasi untuk meningkatkan metode perekrutan sehingga perusahaan dapat meningkatkan fokus pada keterampilan, pengalaman, dan evaluasi kecocokan antara kandidat dengan budaya perusahaan. Misalnya, psikolog industri organisasi membantu perusahaan dalam menyusun pertanyaan wawancara mengenai cara kreatif dalam pemecahan masalah, bekerja sebagai anggota tim, menciptakan nilai bagi pelanggan, mempertahankan standar etika, dan lainnya. Kedua, kepuasan karyawan. Psikolog industri organisasi mempelajari perilaku dan sikap individu terhadap pengukuran kepuasan karyawan. Dalam hal ini, psikolog akan menyarankan perubahan untuk memperbaiki kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan di tempat kerja sehingga ia lebih produktif lagi. Jika psikolog menemukan ada karyawan yang stres dan tidak bahagia, maka ia menyarankan manajemen untuk menerapkan program keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan atau work-life balance untuk menghilangkan stres karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Psikolog industri organisasi menangani masalah produktivitas dengan beberapa cara.
seperti menawarkan beberapa metode kepada staf manufaktur dalam pekerjaan mereka agar meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan. Selain itu, psikolog industri organisasi juga melakukan interaksi sosial dengan sesama karyawan dan manajemen untuk mengetahui tingkat produktivitas. Dengan begitu, hal itu dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kebutuhan karyawan. Nah, begitulah paparan materi mengenai PIO atau psikologi industri organisasi kali ini Sobat Dipa. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau cari tahu tentang layanan apa saja yang bisa diberikan terkait psikologi industri dan organisasi, terutama layanan di Dipa Psikologi, bisa hubungi kontak Dipa Psikologi ini ya. Sekian dan terima kasih untuk Sobat Dipa yang menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kita dan orang-orang yang kita sayangi ya. Sampai jumpa di video Dipa Psikologi berikutnya.